Selamat pagi Bapak dan Ibu guru pendamping, orang-orang tua sekalian dan juga teman-teman semua yang saya cintai. Pada pagi kali ini kami akan memulai topik RP kami mengenai perubahan kadar gas emisi karbon di Jakarta pada sebelum dan saat pandemi COVID-19 yang dipersembahkan oleh RP Sains 13. Sebelum kita memulai topik pada hari ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu atas hari-hari yang indah yang telah diberi oleh dirinya. Nah, selanjutnya anggota-anggota kelompok RP Science 13. Yang pertama, ada Herbert Philip Partogi Munte, kelas 94 absen 13. Diri saya, Moza Ezra Zapatri Toang, kelas 94 absen 20. Dan juga Ruben Samuel, kelas 94 absen 26. Tolong slide selanjutnya. Abstrak. Seperti yang kita ketahui, emisi karbon merupakan suatu gas yang dikeluarkan dari pembakaran zat senyawa yang mengandung karbon-karbon seperti CO2, solar, bensin, LPG, serta bahan-bahan bakar lainnya. Kami ingin meneliti lebih dalam atau ingin membuat research mengenai topik ini karena memang masalah emisi karbon ini menjadi salah satu masalah yang bisa dibilang cukup berbahaya bagi generasi-generasi terdepan. Dan juga ini menarik perhatian kami karena saking banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang meneliti secara luas mengenai masalah emisi karbon ini. Kami juga lebih pilih terhadap Jakarta dibandingkan negara Indonesia karena terlihat dari jumlah data di mana Jakarta sudah cukup banyak, tapi jika kami memilih Indonesia akan jadi lebih banyak sehingga hanya akan menyusahkan diri kita sehingga kami akan lebih fokus terhadap Jakarta. Tolong slide selanjutnya. Daftar isi. Ada pendahuluan, metode, hasilan pembahasan, serta penutup dan refleksi. Pendahuluan. Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang mencapai jumlah penduduk paling banyak dengan sensus yang mencapai 10,64 juta jiwa dan persentase kenaikan 0,38% menurut BPS, Badan Pusat Statistik, tahun 2001. Banyaknya jumlah penduduk DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan-kendaraan bermotor. Jakarta terlihat kota yang ramai, terutama padatnya jalan-jalan yang bisa kita lihat karena dipenuhi oleh berbagai kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan lainnya, bus. Banyaknya kendaraan bermotor ini tentunya menjadi salah satu faktor tingginya emisi karbon di Jakarta. Tolong slide selanjutnya. Kondisi lingkungan Jakarta. Kondisi lingkungan Jakarta memang bisa dibilang tidak terlalu baik karena banyaknya asap-asap yang disebabkan oleh berbagai berbagai faktor seperti kendaraan dan juga pabrik-pabrik serta hal-hal lain. Beberapa penyebab mengapa emisi karbon dapat membahayakan DKI Jakarta adalah karena emisi karbon dapat membuat oksigen di daerah sekitar DKI Jakarta berkurang karena mengandung CO2 dan CO2 inilah yang menyebabkan polusi di mana-mana membuat nyawa tumbuhan dan manusia sekitar dalam bahaya. Dan yang kedua, penepisan lapisan ozon. Lapisan ozon ini seperti atau layaknya sebuah pelindung bagi kita agar sinar UV atau ultraviolet tidak terpapar secara berlebihan terhadap manusia dan juga tanaman. Karena terlihat di sini bahwa manusia dapat terkena penyakit kanker secara besar-besaran jika sinar ultraviolet masuk dan terpapar secara berlebihan. Dan tanaman juga dapat rusak karena sistem produksi makanannya akan terganggu. Dan yang ketiga, pemanasan global juga dapat disebabkan oleh karbon emisi dunia. Yang kami khawatirkan dari masalah pemanasan global ini adalah dapat menyebabkan terjadinya leleh glacier dari kutub selatan dan utara dan meningkatnya tingginya permukaan laut. Dan meningkatnya tinggi permukaan laut inilah yang dapat menyebabkan bencana-bencana alam yang sangat ingin
kita semua hindari seperti tsunami dan juga banjir. Tolong slide selanjutnya. Baiklah, itu saya dari saya. Dan kemudian rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya, Herbert Filiparto Bimunte. Terima kasih. Baik, terima kasih Moza. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah. Pertama, bagaimana kondisi kadar emisi karbon Jakarta? Kedua, apakah dampak sektor transportasi pada emisi karbon Jakarta itu signifikan? Ketiga, apakah PSBB juga berdampak pada kadar emisi karbon Jakarta saat masa pandemi? Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang kita gunakan. Metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data pada research paper kami ini adalah metode kuantitatif, yaitu metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Mengapa kita memakai metode kuantitatif ini? Karena pertama, kita harus menyediakan pengetahuan yang mendasar terlebih dahulu sehingga penelitian dapat lebih dimengerti oleh audiens. Kedua, penelitian ini sebagai pendalaman topik sehingga lebih cocok untuk menggunakan penelitian mendasar. Ketiga, data harus diambil dari narasumber terpercaya yang telah melakukan riset di lapangan sehingga bukti bersifat empiris dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang kami pakai. Pertama, kami mengumpulkan semua sumber dan data. Kedua, kami memverifikasi hasil data tersebut dengan mencari hanya dari sumber-sumber terpercaya seperti ESDM, Badan Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral, atau dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan EPI. Lalu ketiga, kami mengaitkan hasil data yang kami dapatkan dengan rumusan masalah tadi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya Ruben Samuel. Baik, terima kasih Herbert. Sekarang saya akan membahas mengenai hasil pembahasan. Pertama, saya akan menyajikan data yang sudah kami kumpulkan dan kalau berikutnya, Herbert. Untuk topik pertama yang saya akan sajikan adalah keseluruhan emisi gas rumah kaca yang terdapat pada kawasan Kota Jakarta. Kedua gambar ini kami dapat dari inventarisasi emisi GRK bidang energi yang dilakukan penelitian dari lembaga ESDM pada tahun 2020. Gambar pertama di atas ini menunjukkan keseluruhan emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh setiap sektor energi menurut pendekatan kategori sumber emisi. Dari tahun 2019 kita melihat adanya emisi sebanyak 638.452 gigagram CO2e pada tahun 2019. Emisi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,13%. Namun, secara keseluruhan, emisi pada tahun 2019 dan 10 tahun ke belakangnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,32% per tahun. Untuk gambar kedua di bawah ini menunjukkan penghasilan emisi karbon Jakarta yang terdapat hanya dari sektor transportasi. Tahun 2019 menunjukkan penghasilan 157.326 gigagram CO2e. Rata-rata peningkatan dari tahun ke tahun diperhitungkan menjadi 7,17% hingga 2019. Jika persentase tersebut tetap, maka pada tahun 2020 diperkirakan menghasilkan penghasilan emisi karbon sebesar 168.808 gigagram CO2e hanya dari sektor transportasi. Berikutnya, untuk topik kedua yang saya akan sajikan adalah mengenai uji emisi. Pertama-tama haruslah kita ketahui apa itu uji emisi terlebih dahulu. Uji emisi adalah uji bagi kendaraan bermotor, terutama terhadap kendaraan mobil penumpang yang melihat apakah
kendaraan tersebut menghasilkan kadar emisi karbon yang terkontrol atau tidak. Untuk gambar-gambar pada slide ini kami ambil dari website statistikjakarta.go.id yang diselenggarakan secara langsung oleh lembaga DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Provinsi DKI Jakarta. Gambar di kiri mengungkapkan hasil uji emisi dari 3.869 unit mobil berbagai merek. Beberapa yang tinggi adalah Toyota dengan 1.600 unit, Mitsubishi dengan 562 unit, dan Daihatsu dengan 468 unit. Dan gambar kanan menunjukkan kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Ketiga merek mobil yang memiliki unit gagal uji emisi tertinggi adalah Mitsubishi dengan 33 unit, Isuzu dengan 21 unit, dan Toyota dengan 13 unit. Untuk pertama-tama, kita juga harus membahas mengenai ketentuan bagi uji emisi tersebut. Bagi mobil produksi di atas tahun 2007, tidak boleh melewati kadar emisi 1,5% dan hidrokarbon 200 ppm. Hal tersebut lebih ketat jika dibandingkan dengan ketentuan uji emisi bagi mobil yang terproduksi di bawah tahun 2007 dengan maksimal kadar emisi 3% serta maksimal kadar hidrokarbon 700 ppm. Ketentuan tersebut ditarik dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2008. Berikutnya, Harbert. Untuk topik ketiga yang saya ingin sajikan adalah konsentrasi kadar karbon emisi Jakarta. Pada gambar kiri ini adalah tabel pencatatan jumlah kendaraan bermotor DKI Jakarta pada tahun 2019 sampai 2020 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Tabel tersebut dicatat lalu dijadikan sebuah tabel oleh lembaga BPS dan diunggah langsung oleh BPS kepada websitenya sendiri. Ternyata pada tahun 2019 bahwa adanya sekitar 19.883.246 unit kendaraan bermotor. Dan jumlah unit kendaraan bermotor sebanyak itu, sekitar 79,8% dari 19 juta tersebut terkonsisten dari sepeda motor dan 16,6% tersebut dari mobil pribadi. Tambahan densitas kendaraan bermotor pada tahun 2020 mencapai 338.575 unit kendaraan bermotor dan kenaikan kendaraan bermotor sebesar 1,7% dari tahun 2019 ke tahun 2020 menjadi 20.221.821 unit. Gambar kanan ini kami ambil dari sebuah jurnal ilmiah yang dilakukan oleh riset oleh beberapa siswa perguruan tinggi dari universitas. Lalu data lanjutan. Slide berikutnya. Lalu data lanjutan. Pada pada grafik pertama di slide ini adalah perkiraan kematian setiap 100.000 penduduk Indonesia terhadap polusi dalam ruang yang dapat saja dihasilkan oleh penghasilan emisi karbon di luar ruang. Tentu, faktor untuk kematian tersebut ini bukan hanya dari sektor transportasi, namun juga dari beberapa penyebab lainnya. Tercatat pada tahun 2019 bahwa dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia menempati posisi tengah pada grafik di atas dengan perkiraan 40,95 penduduk dari 100.000 penduduk. Tersebut karena korban terkena komplikasi dengan emisi karbon seperti rusaknya bagian otak dan lebih. Dan untuk tabel di bawah ini adalah inventarisasi emisi gas rumah kaca DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar 57.554 juta ton CO2e. Berikutnya, Harut.
Baik, dari hasil penyajian data di atas, kami ingin mengkaitkan dengan tiga rumusan masalah yang terdapat pada pendahuluan kami. Yang pertama adalah seberapa signifikan pengaruh sektor transportasi terhadap penyumbangan emisi karbon. Kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami perubahan sebanyak 1,7%, yang menjadi 2020 juta 221.821 unit kendaraan bermotor. Menurut statistik sektoral Provinsi DKI Jakarta, peningkatan unit kendaraan terutama sepeda motor dikarenakan harga yang terjangkau bagi berbagai golongan atau lapisan masyarakat, penggunaan bahan bakar yang lebih hemat dalam biaya parkir, dan juga mudah untuk mencari tempat parkir. Hal tersebut ada beberapa faktor mengapa eh, kendaraan sepeda motor merupakan kendaraan yang sangat digemari oleh masyarakat DKI Jakarta. Maka kesimpulan yang dapat kami tarik adalah sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling digemari warga DKI Jakarta. Jumlah unit kendaraan bermotor mencapai 20 juta, pastinya merupakan faktor dalam menyumbang emisi karbon ke udara DKI Jakarta. Pada tahun 2019, diketahui emisi karbon yang berasal dari sektor transportasi mencapai 157.326 kg CO2e. Keseluruhan sumbangan emisi karbon Jakarta mencapai 638.452 kg CO2e. Lalu untuk rumusan terakhir bagi eh, rumusan masalah terakhir, yaitu apakah PSBB mempunyai sebuah dampak terhadap eh, pembatasan emisi karbon masa pandemi COVID-19, bahwa pada heat map yang ada pada slide eh, konsentrasi kadar emisi karbon Jakarta tadi, PSBB memiliki sedikit dampak terhadap pembatasan emisi karbon pada masa pandemi COVID-19 yang disimpulkan dari jurnal ilmiahnya langsung. Baik, untuk selanjutnya adalah penutup. Mungkin dapat dilanjutkan oleh Moza Ezra. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Ruben Samuel serta Herbert Philip Partogi Munte. Sekarang penutup. Setelah pengolahan dan penyajian data, penelitian ini dapat disimpulkan dalam skenario pertama, yakni situasi memburuk. Secara umum, kadar emisi karbon tidak menurun walaupun dengan program dan kebijakan baru. Namun, apakah tidak dengan tantangan baru? Pandemi COVID-19 ini membawa peristiwa baru di kan PSBB diperlakukan untuk membatasi kegiatan masyarakat dan mengurangi penyebaran COVID-19 secara tidak langsung. Pembatasan kegiatan masyarakat juga melingkupi penggunaan kendaraan bermotor. Pengujian tersebut berarti PSBB juga memiliki sebuah dampak terhadap kadar emisi karbon Jakarta karena adanya pembatasan terhadap kendaraan-kendaraan tertentu, tetapi PSBB juga terbuktikan tidak terlalu berdampak sehingga kondisi masih terasa sama tanpa campur tangan PSBB. Penutup dan solusi emisi karbon di DKI Jakarta. Solusi pertama, pengurangan kendaraan pribadi. Karena kendaraan inilah yang dapat menyebabkan naiknya emisi karbon karena BBM yang digunakan akan berubah menjadi energi dan energi yang digunakan mobil itu akan mengeluarkan asap dari knalpot yang mengandung zat CO2. Yang kedua, pemakaian alat elektronik. Karena alat-alat elektronik ini seperti AC, TV, mesin cuci, dispenser harus dipakai secara efektif. Penggunaan yang berlebihan merupakan salah satu sikap jelek. Serta ini juga merupakan alasan emisi karbon dapat meningkat secara drastis. Dan solusi terakhir yaitu menggunakan sarana transportasi umum. Karena sarana transportasi umum yang ramah lingkungan seperti sepeda itu tidak mengeluarkan emisi karbon sama sekali. Malahan lebih mengandalkan sistem tenaga dari manusia. Sehingga tidak hanya mengurangi emisi karbon, itu juga dapat sambil berolahraga dengan menggunakan sepeda. Tolong slide selanjutnya, Herbert.
Baiklah, terima kasih karena Bapak dan Ibu guru pendamping, orang-orang tua sekalian, dan juga teman-teman semua sudah dapat menikmati dan menonton presentasi research paper kami. Apakah ada pertanyaan?